Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan bahas tentang caranya membuat rencana keuangan. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama berusaha dan berproses untuk mencapai impian finansial kita. Tentunya hal ini dimulai dari langkah yang pertama, yaitu membuat tujuan keuangan. Ada orang yang bilang bahwa uang bukanlah segalanya. Tapi saya bilang, tanpa uang, kamu nggak bisa beli rumah. Tanpa uang, kamu nggak bisa beli kendaraan. Tanpa uang, untuk berobat aja kamu bakalan susah. Bahkan untuk BPJS sekalipun, kita harus bayar yang namanya iuran BPJS tiap bulannya. Jadi banyak hal dalam hidup ini itu yang memerlukan namanya uang. Dan karena keinginan itu tidak terbatas, tapi pemasukan kita terbatas, maka mengelola keuangan itu menjadi sangatlah penting. Saya yakin semua mimpi bisa dicapai dengan strategi dan perencanaan yang matang. Begitu juga dengan yang namanya mimpi finansial. Kita mulai pembahasan pada hari ini dengan apa itu perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan yang saya maksud pada hari ini adalah perencanaan keuangan pribadi ya, bukan perencanaan untuk suatu perusahaan. Tapi bagaimana perencanaan keuangan itu bisa memaksimalkan potensi kita untuk mencapai mimpi finansial masing-masing. Dan menurut Financial Standard Board Indonesia, perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan uang secara terintegrasi dan terencana. Lalu tujuan hidup apa nih yang dimaksud dalam definisi tersebut? Nah, tujuan hidup dalam definisi itu ada banyak banget, disesuaikan dengan masing-masing individu. Misalnya aja, mempersiapkan dana darurat untuk kebutuhan yang mendesak, mempersiapkan dana pendidikan bagi anak, menyiapkan dana hari tua bagi diri kita sendiri dan juga pasangan, menyiapkan dana untuk membeli rumah, menyiapkan dana untuk membeli kendaraan, menyiapkan dana untuk pergi beribadah. Nah, sampai di sini aja saya udah nyebutin 6 tujuan keuangan. Bagaimana kalau saya tambah satu lagi, yaitu dana untuk berlibur? Berarti jadi 7. Dan sampai di sini kita bisa lihat bahwa tujuan keuangan itu bisa banyak banget disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari masing-masing individu. Lalu untuk mencapai seluruh tujuan tersebut, saat ini ada satu profesi yang namanya Certified Financial Planner atau kita singkat dengan CFP yang bisa bantu kamu untuk membuat rencana keuangan dan juga mencapai rencana tersebut. Jadi profesi ini itu kayak konsultan ya, kayak konsultan keuangan, dibayarnya per project atau per pertemuan. Kalau nggak salah, per pertemuan itu kita harus bayar sekitar 1,5 sampai dengan 2 juta. Atau kalau kita pengen dia ngambil project selama 1 tahun dengan beberapa kali pertemuan, itu biayanya sekitar 8 sampai dengan 15 juta rupiah. Biaya per orang itu berbeda ya, tergantung dari skill masing-masing Certified Financial Planner itu. Lalu, apakah menurut kamu tarif ini mahal? Coba komen di bawah ya. Kalau menurut saya, hal ini relatif. Karena pada tingkat ekonomi tertentu, benefit yang bisa kita dapatkan ketika berkonsultasi dengan seorang Certified Financial Planner itu bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan. Tapi tenang aja, kalau kamu nggak sanggup untuk bayar seorang CFP sekarang, kamu bisa subscribe channel ini. Karena ke depan kita akan banyak banget ngebahas tentang caranya merencanakan keuangan dan cara mencapainya, suatu hal yang kamu dapatkan secara gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting kamu subscribe aja dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan update tentang perencanaan keuangan dari channel Andre Tuan. Lalu kita akan bahas tentang caranya membuat rencana keuangan yang sederhana. Jadi proses untuk membuat rencana keuangan itu ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Nah, evaluasi ini penting banget untuk dilakukan agar kita aware terhadap posisi kita pada saat ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, misalnya aja berapa umur kita sekarang, sampai umur berapa nanti kita mau bekerja, berapa jumlah tanggungan yang saat ini kita tanggung, apakah kita udah punya asuransi kesehatan atau belum, berapa jumlah aset kita, berapa jumlah total hutang kita, berapa jumlah kekayaan bersih kita. Dan saya pakai aplikasi Pina untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan saya pada saat ini. Misalnya aja untuk mengetahui kekayaan bersih, saya bisa pakai aplikasi Pina. Tinggal masukin aset di bagian ini, terus masukin hutang-hutang di bagian liabilitas, lalu secara otomatis aplikasi Pina akan menghitung berapa kekayaan kita dan bagaimana status keuangan kita. Lalu tahapan yang kedua adalah menyusun tujuan keuangan. Jadi setelah kita tahu posisi kita bisa menentukan kita mau kemana habis ini. Kita perlu buat tujuan keuangan ini berdasarkan timeline-nya. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang.
Dan selain itu, tujuan ini juga perlu dibuat dengan cara yang smart, spesifik, measurable, attainable, realistic, dan timely. Contohnya aja, saya pengen mempunyai yang namanya dana darurat itu sebanyak 6 kali pengeluaran bulanan dalam 3 tahun ke depan. Atau ingin memiliki rumah di Serpong seharga 3 miliar pada tahun 2030. Atau mungkin juga beberapa dari kamu ingin punya mobil. Kalau saya sih pengen punya mobil yang namanya Kia Sonet Premier 7 IVT yang harga OTR-nya di tahun 2022 adalah 325 juta. Kalau kesampaian, saya pengen beli mobil ini pada tahun 2025 nanti secara tunai. Nah, kamu bisa bikin goals atau tujuan keuangan kayak gini, yang penting caranya smart. Terus kalau kamu udah bikin, kamu bisa share di kolom komentar biar bisa banyak orang yang tahu dan doain agar mimpi kamu bisa tercapai. Lalu tahap yang ketiga adalah menyusun detail plan dan juga alternatifnya. Jadi setelah membuat tujuan keuangan, kita saatnya untuk bikin detail plan untuk mencapai tujuan keuangan itu. Misalnya tadi kan saya pengen beli mobil harganya 325 juta di tahun 2025 dan pembeliannya saya ingin lakukan secara cash. Berarti dalam 3 tahun lagi atau dalam 36 bulan, saya harus nabung setidaknya 10 juta per bulan agar mimpi tersebut bisa tercapai. Nah, ini adalah nilai yang sangat besar dan padahal masih banyak tujuan keuangan lain. Misalnya aja dana untuk beribadah, atau dana untuk rumah, atau dana untuk liburan. Dan kalau saya rasa saya nggak sanggup untuk beli mobil itu secara tunai, mungkin saya bisa bikin alternatifnya. Nah, alternatif yang bisa saya pikirkan pada saat ini adalah beli mobil yang lebih murah atau beli mobil yang saya inginkan dengan cara dicicil. Saya pilih alternatif kedua, saya pengen beli mobil itu, caranya dicicil nggak apa-apa. Ya udah, saya bikin execution plan yang baru, saya siapkan DP sebesar 125 juta, dan 200 jutanya itu dicicil. Nah, ini kan lebih make sense ya, berarti saya harus nabung 125 juta dalam waktu 3 tahun. Berarti saya harus nabung 3,5 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan plan yang pertama. Jadi inilah yang dimaksud dengan alternatif. Jadi kalau kamu rasa goalsmu itu terlalu jauh, terlalu distance, udah susah untuk dicapai, kamu bisa siapkan beberapa alternatif lain, apakah entah goalsnya itu diturunin, atau kamu bikin cara-cara lain untuk mencapai goal tersebut. Lalu kita masuk ke tahapan yang keempat. Menurut saya ini adalah yang paling sulit ya. Tadi kan kita udah bikin tujuan keuangannya. Kita udah bikin detail plan-nya. Saatnya kita untuk eksekusi plan tersebut agar kita bisa mencapai tujuan keuangan kita. Nah, tentunya ini diperlukan kedisiplinan dan dipantau secara terus-menerus. Dan tahapan terakhir dalam proses perencanaan keuangan adalah melakukan evaluasi secara periodik. Mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali, mungkin 1 tahun sekali. Karena bisa aja ketika kalian melakukan perencanaan keuangan, itu kondisi kalian sekarang berbeda dengan kondisi kalian di masa lalu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mendapatkan promosi kerja sehingga penghasilan lebih tinggi, atau mungkin kalian udah menikah nih. Jadi yang dulunya jomblo sekarang udah menikah, dari single income jadi double income. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk kita melakukan evaluasi secara periodik. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun sekali, menyesuaikan tujuan keuangan dengan kondisi kita pada saat ini. Jadi, cara untuk mencapai tujuan keuangan itu nggak harus selalu konstan ya, bisa berubah-ubah. Ada 1000 jalan menuju Roma, yang penting tujuan keuangannya kan satu. Dan karena tadi kondisi kita udah berubah, kita bisa menyesuaikan jalannya dengan kondisi kita pada saat ini. Jadi kalau kita bisa lihat, ini akan membentuk siklus ya. Jadi proses keuangan itu akan membentuk siklus. Yang pertama, mengevaluasi kondisi keuangan pada saat ini. Yang kedua, menyusun tujuan keuangan. Yang ketiga, menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya. Yang keempat, melaksanakan perencanaan keuangan. Dan yang kelima, mereview dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan kita tentang caranya membuat rencana keuangan. Saya sendiri udah bikin rencana keuangan sejak kira-kira tahun 2013 di akhir-akhir masa kuliah ya. Jadi udah 9 tahun, saya masih terus belajar dan mengejar tujuan keuangan saya pribadi. Beberapa rencana udah berhasil dicapai. Misalnya aja berangkat ke Gunung Everest pada tahun 2018, membeli beberapa properti seperti di Citra Majaraya, di Podomoro Tenjo, dan juga di Sentra Timur Residence. Ya, walaupun properti kecil-kecilan, tapi lumayan buat investasi. Nah, ini saya bukan pamer, tapi saya ingin menggambarkan bahwa penting banget untuk membuat yang namanya rencana keuangan, agar kita mempunyai gambaran yang jelas tentang kita pengennya apa nih di masa depan.
Dan sudah banyak banget studi yang membuktikan seseorang yang bisa memikirkan mereka 5 tahun lagi seperti apa, 10 tahun lagi seperti apa, pada akhirnya bisa mencapai mimpi-mimpi tersebut. Oleh karena itu, buat segera rencana keuangan kalian, buat dari sekarang, dan semoga kamu bisa mencapainya. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!